Selamat datang di perjalanan luar biasa menuju komunikasi yang memukau. Siapkan diri Anda untuk menyimak transformasi luar biasa dalam cara Anda berkomunikasi, membuka pintu menuju hubungan yang lebih positif dan memikat. Tenggelam dalam keramaian kehidupan, keahlian bicara dengan daya tarik mampu menciptakan revolusi dalam interaksi sosial kita. Bayangkan ketika kata-kata seseorang bisa menjadi pencerahan, membuat setiap percakapan menjadi perjalanan yang berkesan. Mari kita eksplorasi bersama rahasia di balik keahlian ini, membuka jendela ke dunia di mana komunikasi menjadi karya seni yang memikat. Terdapat 3 cara untuk meningkatkan kualitas komunikasi. 1. Menjelajahi cara bicara dengan daya tarik. 2. Memahami bahasa tubuh. 3. Menyesuaikan gaya komunikasi. Mari kita memulai perjalanan kita dengan meresapi esensi dari bicara dengan daya tarik. Ini bukan sekadar tentang kata-kata yang kita pilih, melainkan bagaimana kita menyampaikan pesan dengan cara yang memikat hati. Dalam langkah ini, kita akan membahas teknik dan strategi untuk menghadirkan daya tarik dalam setiap kata yang diucapkan. 1. Kata-kata positif dan mempesona. Langkah pertama menuju bicara dengan daya tarik adalah menggunakan kata-kata yang positif dan mempesona. Kita akan membahas bagaimana memilih kata-kata yang menginspirasi, memberikan semangat, dan menciptakan suasana positif dalam setiap interaksi. 2. Intonasi dan variasi suara. Suara kita adalah instrumen yang kuat dalam menciptakan daya tarik. Kita akan menjelajahi teknik intonasi yang efektif dan variasi suara untuk menambahkan dimensi emosional pada komunikasi kita, membuatnya lebih menarik dan mengena. 3. Cara menyampaikan cerita yang menggugah perasaan. Manusia secara alami tertarik pada cerita. Dalam langkah ini, kita akan mempelajari seni menyampaikan cerita yang menggugah perasaan, membuat setiap narasi menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi pendengar. 4. Gestur dan ekspresi tubuh yang meningkatkan daya tarik. Bahasa tubuh memainkan peran kunci dalam daya tarik komunikasi. Kita akan menggali gestur dan ekspresi tubuh yang dapat meningkatkan keefektifan komunikasi kita, menambahkan nuansa dan keautentikan pada setiap percakapan. Dengan meresapi cara-cara ini, kita tidak hanya meningkatkan kualitas komunikasi kita, tetapi juga membuka pintu menuju pengalaman berkomunikasi yang lebih mendalam dan memikat. Bersiaplah untuk menjadikan setiap kata sebagai alat untuk menciptakan daya tarik yang tak terlupakan. Langkah berikutnya yaitu memahami bahasa tubuh. Dalam langkah ini, kita akan menyelami pentingnya memahami bahasa tubuh sebagai aspek kritis dalam meningkatkan kualitas komunikasi kita. 1. Ekspresi wajah sebagai jendela perasaan. Wajah kita adalah cermin jiwa, dan ekspresi wajah menjadi kunci dalam memahami perasaan dan niat seseorang. Kita akan membahas bagaimana membaca ekspresi wajah dengan cermat untuk menafsirkan pesan yang tidak diucapkan. 2. Gestur tangan dan bahasa tubuh. Gestur tangan dan gerakan tubuh memperkuat makna komunikasi. Dalam langkah ini, kita akan menjelajahi beragam gestur tangan dan bahasa tubuh yang dapat menambah dimensi pada pesan kita, menciptakan komunikasi yang lebih kuat dan jelas. 3. Postur tubuh sebagai pemancar sikap. Postur tubuh dapat menjadi pemancar sikap dan perasaan yang mendalam. Kita akan memahami bagaimana postur tubuh memengaruhi persepsi orang lain terhadap kita, dan bagaimana kita dapat mengoptimalkannya untuk menyampaikan pesan dengan lebih efektif. 4. Ketidaksesuaian antara kata dan bahasa tubuh. Kadang-kadang, kata-kata yang diucapkan dapat berbeda dengan bahasa tubuh yang ditampilkan. Kita akan belajar mengidentifikasi ketidaksesuaian ini dan cara menyeimbangkan agar komunikasi menjadi lebih konsisten dan dapat dipercaya. Memahami bahasa tubuh adalah kunci untuk membuka lapisan tambahan dalam setiap interaksi. Dengan meresapi pengetahuan ini, kita dapat membaca sinyal yang tidak diucapkan secara verbal, menciptakan pemahaman yang lebih mendalam, dan membangun hubungan yang lebih akrab. Bersiaplah untuk menjelajahi dunia bahasa tubuh yang mengungkapkan banyak cerita. Berikutnya langkah ketiga membawa kita pada pemahaman akan pentingnya menyesuaikan gaya komunikasi kita dengan audiens yang beragam. Ini melibatkan adaptasi cara kita berkomunikasi agar lebih efektif dan dapat diresapi oleh orang lain. 1. Pentingnya mengetahui preferensi komunikasi audiens. Setiap orang memiliki preferensi komunikasi yang berbeda. Dalam langkah ini, kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi dan memahami preferensi komunikasi audiens kita, sehingga pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan lebih baik. 2. Fleksibilitas dalam penyampaian pesan. Fleksibilitas dalam penyampaian pesan menjadi kunci.
Kita akan menjelajahi cara menjadi lebih fleksibel dalam menyajikan informasi, baik melalui kata-kata, gambar, atau contoh, sesuai dengan preferensi dan gaya berpikir audiens. 3. Ketepatan waktu dan situasi. Setiap situasi dan waktu memerlukan pendekatan komunikasi yang berbeda. Kita akan membahas cara menyesuaikan gaya komunikasi kita untuk situasi yang berbeda, sehingga pesan kita dapat lebih tepat dan diterima dengan baik. 4. Mengenali dan menghormati kultur komunikasi. Berbagai budaya memiliki norma dan nilai dalam berkomunikasi. Dalam langkah ini, kita akan memahami betapa pentingnya mengenali dan menghormati keragaman budaya untuk menciptakan komunikasi yang inklusif dan saling menghormati. Menyesuaikan gaya komunikasi adalah keterampilan yang memungkinkan kita untuk bersinergi dengan beragam audiens. Dengan mengasah kemampuan ini, kita dapat memastikan bahwa pesan kita disampaikan dengan efektif, menciptakan koneksi yang lebih dalam, dan memperkuat hubungan sosial kita. Bersiaplah untuk menyesuaikan diri dan meraih daya tarik komunikasi yang menyeluruh. Begitu banyak yang telah kita jelajahi dalam perjalanan ini, dari membuka pintu rahasia daya tarik komunikasi hingga memahami bahasa tubuh dan menyesuaikan gaya komunikasi kita. Sekarang, kita memiliki kunci-kunci berharga untuk membuka lembaran baru dalam setiap interaksi sosial. Ketika kata-kata diucapkan dengan daya tarik, ketika bahasa tubuh menjadi pencerminan jiwa, ketika gaya komunikasi disesuaikan dengan cermat, transformasi komunikasi positif terjadi. Mari kita bersama-sama menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari, membentuk hubungan yang lebih bermakna dan memikat. Ingatlah, kecil atau besar, setiap langkah dalam meningkatkan kualitas komunikasi membawa dampak yang signifikan. Dan sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara yang paling sederhana, like, KOMEN, dan subscribe ke channel ini. Dengan dukungan Anda, kami dapat terus berbagi inspirasi dan wawasan yang bermanfaat. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, sahabat inspirasi. Terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa.